Uh, saya ingin flashback sedikit nih ya, berarti ya. Kira-kira kapan nih Prof, kalau Prof masih ingat, kapan dan siapa yang pertama kali menghubungi Prof Mahfud untuk terkait dengan hal ini, terkait memasangkan dengan Mas Ganjar? Persisnya tanggalnya lupa saya, tapi itu kira-kira udah bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu ada beberapa. Cukup lama ya Prof ya? Iya, menjajaki, cuma Pak Mahfud gimana? Saya enggak lah, saya bilang kamu cari yang ini gitu. Tapi kemudian datang lagi, yang lain datang lagi gitu ya. Jadi ada beberapa kali dan beberapa orang ya? Ada beberapa kali, ada beberapa orang. Sudah lama misalnya kalau saya perlu nyebut nama yang ketemu itu misalnya Oli Dondokambe, Said Abdullah, kemudian ada Ahmad Basara. Banyaklah, artinya menjajaki gimana kalau ini. Semula saya bilang enggak lah, apalagi kepada teman-teman yang nampaknya agak serius gitu mau pola. Tetapi berkembang kemudian kok jadi serius karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya. Mungkin tidak bukan dengan maksud mendorong atau apa, tapi ya sekedar ngisi acara ketika ada suatu acara Pak Jokowi pidato gitu kan, nyebutnya di sini banyak calon presiden, lalu saya disebut. Ketika Pak Ganjar berkunjung ke Solo ke rumah Pak Jokowi sehari sesudah deklarasi, wartawan tanya siapa aja calon presiden Pak Ganjar? Banyak, kata Pak Jokowi. Saya masuk. Termasuk nama Pak Mahfud. Artinya dengan Pak Jokowi juga tidak ada masalah menurut saya karena meskipun mungkin tidak mendorong secara tertutup, tapi pasti tidak ada masalah gitu. Tapi nah yang pasti kemudian Prof, dengan Pak Jokowi sebelumnya belum pernah ya? Enggak, saya menghindar. Saya menghindar karena khawatir nanti dikira saya minta dukungan atau apa, kan enggak enak kan. Jadi saya tidak pernah bicara soal itu dengan Pak Jokowi. Presiden. Dan Pak Jokowi. Sparkle, bersihin celong rumahnya, bersihin celong bundanya. Belanja sebanyak-banyaknya dan dapatkan total hadiah jutaan rupiah. Sama sekali kalau dengan saya tidak nyinggung soal pilpres. Jadi awalnya Prof enggak gitu ya Prof ya? Iya, ketika awal-awal ketika bulan April Mei ketika baru Ganjar itu ya. Kapan mulai cenderung ke iya? Kira-kira kapan ya? 2 minggu yang lalu. Baru saja 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu ketika sudah mulai rame gugatan tentang batas usia. Nah, itu udah mulai. Kenapa, Prof? Ya enggak tahu, mereka datang ke saya ini hanya Pak Mahfud yang bisa muncul kalau begini gitu. Terus kenapa? Ya ini kan nanti bisa bisa agak rame lah ya. Tapi kalau Pak Mahfud yang muncul kan selesai tuh masalah gitu. Artinya bisa berjalan tanpa gaduh gitu. Ya terus dielaborasi terus, kemudian saya bertemu dengan teman-teman di PDI yang sering ketemu itu ya Hasto gitu ya. Ke Hasto ke sini ke kantor memberitahu perkembangan. Tetapi memang selalu saya katakan baru coba-coba kan, tidak ada yang kemudian definitif. Yang kemudian definitif itu kira-kira 4-5 hari lalu lah Pak Hasto datang. Cepat sekali ya, 2 minggu lalu dikaitkan dengan gugatan batas usia ya. Bapak dianggap bisa menengahi dan menenangkan gitu ya. Kemudian 4 hari yang lalu. Kira-kira 4 hari yang lalu itu memberitahu ini sudah sekian persen Bapak gitu. Bapak siapa, sudah Pak, hampir kalau pasti. Boleh tahu? Hah? Siapa yang datang? Pak Hasto. Oh, Mas Hasto. Pak Hasto datang. Tapi Pak Mahfud kita mau buat namanya elemen of suppress gitu. Pak Mahfud nggak usah bilang. Oleh saya ya memang sejak dulu kan tidak pernah bilang, saya bilang sebelum Bu Mega sendiri menyatakan saya tidak akan bilang bahwa saya akan calon gitu. Tapi kalau mau Anda olah itu ke dalam silahkan. Lah sesudah itu teman-teman, nah sebelum Pak Hasto, teman-teman dari parpol juga udah pada
bertemu saya Pak Mardiono gitu ya, menyebut, Pak, kami punya calon namanya Pak Sandiaga Uno, tapi kalau Pak Sandiaga Uno nanti dianggap kurang tepat oleh Bu Mega dan oleh forum, saya mau ngajukan Bapak. Karena saya ngajukan Sandiaga Uno sebagai tugas partai, kata dia, tapi tetap Bapak nanti pilihannya kalau ini. Itu semua, itu 3 parpol lainnya datang diskusi juga iya, ya? Pak Haritano sering juga. Nampaknya hitung-hitungannya hanya Bapak ini yang bisa. Bapak bisa ke Pak Prabowo, bisa ke Ganjar, dia bilang. Itu kartunya ada di Bapak ini. Nah, ya silakan aja, saya bilang. Terus Pak Oso apalagi, Pak Oso. Pokoknya kalau enggak Pak Mahfud, saya marah gitu ya. Dia gayanya Pak Oso kan begitu. Berarti bulat ya Pak Mahfud dukungannya dari seluruh anggota parpol koalisi ya. Jadi kira-kira ya 4 hari lalu lah ya, atau 5 hari lalu saya baru tahu pasti ketika diberi tahu ini hasil surveinya, ceruk-ceruk yang masih harus digarap Pak Mahfud ini, demografinya ini, dan seterusnya gitu, sudah diberitahu. Ya saya siap, baru kemarin sore dipanggil, diundang untuk tanda tangan bahwa saya bersedia gitu. Jadi kemarin sore itu berdua dengan Bu Umar Mega. itu tanda tangan? Iya, tanda tangan bahwa semacam apa namanya perjanjian kesediaannya. Pihak pertama itu PDI, pihak kedua saya, pihak pertama akan menjadikan cawapres, dan pihak kedua bersedia dicalonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Materi yang dicantumkan di dalam kontrak itu saya masih ingat agak spesifik. Saya itu memimpin pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, itu ada di situ. Oh, ada spesifik di situ ya? Spesifik situ. Berarti detail sekali ya? Ada hal-hal lain nggak, Prof? Kenapa? Mungkin apakah ada, ini kan kalau misalnya, ini kan berarti kan seperti perjanjian ya, ada pihak pertama tadi, ada pihak kedua, Prof Mahfud, pihak pertamanya PDIP. Biasanya kalau perjanjian itu, mungkin kalau kita taunya perjanjian kerja misalnya gitu ya, itu kan ada hak dan kewajibannya. Nah, perjanjian yang Prof tanda tangani semalam dengan pihak PDIP dan Ibu Mega gitu, apakah ada komitmen-komitmen khusus? Ya itu hak perjanjian begitu, hak saya dicalonkan, kewajiban dia mencalonkan, kan gitu aja. Lalu tugasnya itu, kewajiban saya memimpin pemberantasan korupsi dan penegakan hukum karena ini yang dibutuhkan oleh negara ini, kan gitu. Lalu ada pesan tentang... Jadi komitmennya hanya soal pemberantasan korupsi ya? Ada rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional ya? Nah itu juga disebutkan di situ, agar bangsa ini tidak pecah itu, agar rekonsiliasi nasional. Oleh sebab itu di dalam pidato pembukaan saya tadi, saya menyebut perbedaan itu, karena negara ini harus direkonsiliasikan kembali kan, karena perbedaan masih menjadi masalah untuk sebagian orang, sehingga timbul kekerasan, timbul radikalisme dan sebagainya, dendam sejarah dan sebagainya. Nah, itu yang antara lain ditulis di situ. Ini berarti yang perlu rekonsiliasi ini banyak kan, Prof, tidak hanya terkait pemilu lalu, tapi berbagai sejarah yang ke belakang kan, yang butuh rekonsiliasi. Iya, termasuk peristiwa-peristiwa tahun 65 gitu ya, Prof ya. 97 itu kan masih menimbulkan luka, dan selalu saling tuding kan, gimana itu direkonsiliasikan gitu. Kalau itu kan memang sudah kita mulai kerjakan kan, tinggal ngelanjutin, malah enak saya bilang, dapat kontrak seperti ini malah ada energi baru bagi saya untuk menyelesaikan apa yang sudah kita gagas dan sudah diketahui oleh publik. Oke.